sumpah. Kenapa sih? Gue deg-degan tadi bunyinya gede banget. Itu tuh. Sumpah. Gemeteran jangan gua. Itu kenapa itu? Mengutuk adanya peristiwa ledakan bom rakitan pada hari ini Jumat 7 November 2025. Terus terang pemerintah DKI Jakarta sungguh sangat berduka dengan kejadian yang terjadi di SMA 72. Terjadi ledakan bom di Jakarta ya kawan-kawan, tepatnya di SMAN 72 Kelapa Gading saat sholat Jumat. Nah, bagaimana sih tanggapan Bapak Pramono Anung sebagai Gubernur Jakarta soal ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading ini kawan-kawan? Apakah Bapak Pramono Anung bertindak sebagai layaknya sebagai Gubernur Jakarta atau tidak kawan-kawan? Sebelum itu coba mari kita saksikan bersama-sama bagaimana sih ledakan ini dan bagaimana tanggapan Pak Polisi dan Bapak Pramono Anung ini kawan-kawan. Saksikan. Saya Mangapul Sirait, Ketua Umum Perisai Kebenaran Nasional, mengutuk adanya peristiwa ledakan bom rakitan pada hari ini Jumat 7 November 2025 di SMA Negeri 72 Jakarta yang berlangsung sekitar pukul 12.15 saat lagi rekan-rekan yang ada di sana melaksanakan sholat Jumat, tapi ada ledakan di sekolah SMA 72. Saya mau sampaikan, tidak ada yang namanya sebuah kebenaran bagi mereka yang suka melakukan kekerasan, teror, bom, dan lain sebagainya. Atas nama apapun, itu nggak dibenarkan. Saya kutuk dan sangat hina dan sangat rendah bagi mereka yang melakukan kekerasan, teror, bom, dan bahkan meledakkan bom. Dan di sana ada terletak senjata airsoft gun laras panjang dan ada revolver yang mengakibatkan 9 siswa SMA luka-luka ringan. Sangat disayangkan. Demikian saya sampaikan dari kantor hukum LKPH Perisai Kebenaran Nasional. Di Bosel kenapa tuh? Sumpah. Kenapa sih? Gue deg-degan tadi bunyinya gede banget. Itu tuh. Sumpah. Gemeteran jangan gua. Itu kenapa itu? Siapa tuh? Itu tuh. Astagfirullahaladzim. Tangan gue gemeter. Pinggir. Ke BK aja yang terdekat dulu. BK Bu terdekat Bu. BK terdekat Bu. BK terdekat. Iya. Terdekat aja yang terdekat Bu. Rekan-rekan sekalian, hari ini terus terang pemerintah DKI Jakarta sungguh sangat berduka dengan kejadian yang terjadi di SMA 72 ketika sholat Jumat sedang berlangsung. Untuk peristiwanya dengan detail menjadi kewenangan sepenuhnya kepolisian, termasuk berapa korban, apa yang terjadi dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan yang seperti ini, pemerintah DKI akan hadir untuk semua hal yang berkaitan dengan tanggungan di rumah sakit sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI. Dimanapun yang terjadi, pokoknya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI, apakah di rumah sakit ini, rumah sakit lain, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian kami segera, tadi saya sudah ada Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Ibu Kepala Dinas
Kesehatan dan juga ada wali kota, saya minta untuk semuanya ditangani secara baik. Sedangkan untuk korban dan peristiwanya, kebetulan ada Pak Kapolda. Pak Kapolda monggo. Beliau yang berwenang, beliau yang mau menyampaikan. Tapi nanti aja kalau udah update penanganannya. Keadaan korban gimana Pak Pram tadi? Pak Pram, tadi Mas sempat ngobrol dengan siapa di dalam? Ya beberapa korban saya ngobrol, tapi terus terang yang saya ajak ngobrol semuanya dalam keadaan sadar. Memang ada satu yang lagi mau dioperasi, tapi untuk detailnya nanti biar kepolisian aja yang menyampaikan. Ya. Tapi ya. Pak, untuk jumlah korban yang ditampung berapa Pak? Jumlah korban? Semua korban. Semua korban. Ya. Untuk saat ini ada belum? Ya, pokoknya semua ada 55 dari Pak Kapolda. Pokoknya Rumah sakit mana saja, Pak? Pokoknya semua korban di rumah sakit mana saja akan ditanggung oleh pemerintah DKI sampai dengan selesai. Ya. Pak Pram tadi yang operasi itu karena apa Pak? Nanti Ada 55 korban akibat ledakan di SMA N72 Kelapa Gading ya kawan-kawan ya. Dan pemerintahan Provinsi Jakarta di bawah naungan Bapak Pramono Anung akan menanggung 55 korban tersebut ya kawan-kawan. Kalau nggak salah itu 55 ya kawan-kawan ya. Nah ini uangnya dari pemerintahan Provinsi DKI Jakarta ya kawan-kawan. Nah di sini ada lagi bagaimana sih Kapolda Metro Jaya. Di sini ada Kapolda Metro Jaya ungkap soal ledakan di Masjid SMA N72 Kelapa Gading kawan-kawan. Coba kita saksikan bersama-sama videonya. Saya akan menyampaikan dulu awal ya. Awal ini memang membenarkan pihak kita ya, kepolisian Polda Metro Jaya ya, bahwa memang benar terjadi ledakan ya di lingkungan SMA Negeri 72 Kelapa Gading. Dan juga langkah-langkah yang sudah kita lakukan, yang pertama olah TKP, Polisland, Pusgo ya, dan juga sterilisasi oleh Dibom ya dari Gegana Brimopolda ya. Dan juga untuk tindakan penanganan saat ini, kalau tadi saya di lokasi sudah memberikan APP kepada tim Dibom ya, termasuk anggota Polda. Sekarang kita ada di mana, di Rumah Sakit Islam Jakarta ya, yang mana langkah-langkah kita yang pertama membuat posko ya, posko di Rumah Sakit Yarsi ya, Mas Yarsi dan Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih ya, yang mana guna membantu keluarga korban ya untuk mencari anak-anak didiknya yang di sini yang sedang dirawat. Data yang awal yang baru kita terima tadi ya, kalau kita jumlahkan kurang lebih sekitar 54 orang. Mungkin ada yang luka ringan, ada yang luka sedang ya, dan mungkin tadi ada sudah pulang. Sementara itu saja ya, sementara keterangan saya itu dulu ya. Nanti perkembangan lebih lanjut saya akan informasikan lagi. Demikian, terima kasih. Ini kan masih, jadi ada dua rumah sakit, itu ada dua, Yarsi sebelah, yang ini adalah Rumah Sakit Islamik Islam Jakarta Cempaka Putih. Oke? Masih dalami. Ini kan baru kejadian, setelah kita dalami. Nanti hasilnya kita akan sampaikan ke media seperti apa. Ya, untuk korban ada yang luka sedang, ada luka ringan, ya, dan juga ya ada sudah kembali. Belum, sampai saya jangan, ya. Belum ada, yang lain masih tangani oleh rumah sakit. Gitu. Ya itu sudah kita olah TKP di sana. Setelah kita dalami, kita olah TKP, ya, nanti hasilnya akan kita sampaikan. Demikian. Sebagian luka bakar juga, ya, ada luka kena serpihan, ya, dan juga beberapa luka kecil, dan juga ada yang beberapa yang itu pas sedang khotbah ya, gitu ya. Tapi nanti ya. Ya. Nanti gini, lengkapnya saya akan sampaikan lagi. Ya, kita pun masih menolong korban dulu sekarang. Oke, makasih ya. Nah itulah tindakan Bapak Pramono Anung sebagai Gubernur Jakarta ya kawan-kawan. Ya mantap tindakannya kawan-kawan. Untuk kasusnya ini akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, dan pemerintahan Provinsi Jakarta akan membantu
biaya penanganan korban akibat ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading ini ya kawan-kawan ya. Jumlahnya kalau nggak salah yang disebutkan oleh Bapak Pramona Anung itu 55 korban dan akan ditangani semuanya. Mau di rumah sakit mana nanti akan ditangani ya kawan-kawannya. Nah itulah Bapak Pramona Anung tindakannya ya kawan-kawan. Tindakannya seperti selayaknya sebagai gubernur kawan-kawannya. Nah tetapi saya kalau kita tarik ke apabila seandainya seandainya SMAN ini ada di Jawa Barat kawan-kawan, seandainya SMAN ini ada di Jawa Barat, bagaimana tindakan Kang Deddy Mulyadi? Tindakan Kang Deddy Mulyadi itu pertama, kita harus tahu dulu bagaimana keadaan keuangan Pemprov Jabar kawan-kawannya. Keuangan Pemprov Jabar itu mengalami penurunan ya kawan-kawan ya, dalam arti seret lah keuangan yang ada di Pemprov Jabar itu ya. Oleh karena itu Kang Deddy Mulyadi ingin dan sudah dilaksanakan semua pejabat yang ada di Jawa Barat itu harus puasa, birokrasi puasa kata Kang Deddy Mulyadi. Nah Kang Deddy Mulyadi karena penurunan anggaran akhirnya memfokuskan 3 hal. Yang pertama adalah infrastruktur, kedua adalah pendidikan, ketiga adalah kesehatan ya kawan-kawan. Karena keadaan keuangan Pemprov Jabar ini keadaannya seperti ini, sepertinya apabila itu terjadi, seandainya terjadi di Jakarta, Kang Deddy Mulyadi akan mengeluarkan uang pribadinya untuk menangani korban-korban itu ya kawan-kawannya. Nah itu kalau ada di Jawa Barat kawan-kawannya. Dan apabila Kang Deddy Mulyadi yang bertindak ya kawan-kawan, mengapa mengeluarkan uang pribadinya? Ya karena keadaan keuangan di Pemprov Jabar itu seret kawan-kawan. Pasti mengeluarkan uang pribadi. Ini analisa saya ya, pengamatan saya dilihat dari keadaan uang dan kepribadian Kang Deddy Mulyadi ya kawan-kawan. Ya kalau misalkan Pemprov Jabarnya nggak seret ya tidak menutup kemungkinan uang pribadi Kang DM keluar, uang dari Pemprov juga keluar untuk membantu ya kawan-kawan ya. Masih ingat nggak Persib itu kan pernah menang dan diberi uang pribadi dan diberikan hadiah dengan uang KDM dari kantong KDM Kang Deddy Mulyadi sendiri, bukan dari Pemprov ya. Ya karena Kang Deddy Mulyadi berkata bahwa ya saya ini ingin membantu rakyat. Terus lagi pas ditanya oleh wartawan SCTV, Kang Deddy Mulyadi itu gajinya katanya untuk rakyat, untuk membantu rakyat, untuk menolong rakyatnya. Saking pengen menolong rakyatnya, Kang Deddy Mulyadi sampai membangun atau membuka pos pengaduan lembur Pakuan. Kalau pos pengaduan lembur Pakuan itu di bawah naungan Kang Deddy Mulyadi ya kawan-kawan. Kalau pos pengaduan penangguhan, kalau nggak salah ya yang ada di Gedung Sate, itu di bawah naungan Pemprov ya. Oleh karena itu warga Jabar apabila ada permasalahan bisa meminta bantuan melalui pos pengaduan lembur Pakuan atau di pos pengaduan penangguhan yang ada di kantor Provinsi Jabar ya kawan-kawan ya, Gedung Sate. Kalau nggak salah di situ ya kawan-kawan. Nah itu hanya pengamatan saya, hanya analisa saya ya kawan-kawan. Ya semoga saja orang tua dari korban atau keluarga dari korban diberikan kelapangan hati ya, dan semoga saja korban segera ditangani dan segera cepat sehat dan bisa beraktivitas sehari-hari ya kawan-kawan ya. Bagaimana nih tanggapan kawan-kawan? Jangan lupa tulis ke kolom komentar ya. Saya Taufik Ahsan pamit mengundurkan diri dan terima kasih.